Oke, balik lagi di channel Dreamride ID. Kita hari ini mau ngetes motor eksotik Winter Prime. Kita kemarin udah bikin video perjalanan dari Surabaya ke Pancesnya. Kali ini kita mau tes tanjakan sangar ya. Kita mau tes tanjakan sangar pakai motor. Be quiet. Oke, sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa motor ini sebenarnya sudah saya upgrade kontrolnya menggunakan Fotol EM50S. Harganya sekitar 1,5 juta. Ini saya upgrade tujuannya biar top speednya semakin tinggi. Kemarin saya coba kurang lebih bisa sampai 80 km per jam dengan baterai bawaan. Kalau baterai di upgrade sih pasti kecepatannya juga bisa lebih tinggi lagi. Untuk akselerasinya juga bisa disesuaikan lagi, speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Kita bisa atur akselerasinya, torsinya kita sesuaikan dengan keinginan kita. Untuk mengatur akselerasinya bisa menggunakan aplikasi Fotol sendiri melalui HP atau bisa menggunakan laptop dengan konektivitas Bluetooth. Untuk link pembelian bisa Anda cek di deskripsi video di bawah. Kita bisa ngatur beberapa tombol yang ada di dashboard ini. Fungsinya kita bisa ubah. Contohnya ini saya ubah fungsi tombol start ini. Ini saya fungsikan sebagai tombol cruise control karena sebenarnya dari pabrikannya dia belum ada tombol cruise control, beda dengan T3 ya. T3 ada cruise controlnya. Emang kalau Sprinter ini masih terbatas tombolnya, lebih lengkapan tombolnya T3 dan tombol lainnya masih standar. Sebenarnya perbedaan dari Sprinter sama Winfly T3 dari segi tombolnya itu -2, yaitu tombol mundur sama tombol cruise control. Nah, cruise control ini tujuannya supaya kita bisa ngelok kecepatan di kecepatan yang kita inginkan. Langsung kita coba. Jadi caranya kita tarik gasnya, kemudian kita tekan tombol cruise controlnya. Nah, kayak gini nih. Terus sampai indikator cruise controlnya nyala, lalu kita lepas gasnya. Nah, ini kita bisa ngelok gas di kecepatan 45. Untuk matiinnya gampang. Kita tinggal tarik gasnya lagi. Karena motor ini sensor remnya udah saya lepas, maka ini nggak bisa kita matikan melalui rem. Nah, setelah kita tarik gasnya, indikatornya mati, otomatis ini udah nggak aktif lagi cruise controlnya. Dan untuk yang lainnya ini masih standar semua, kecuali saya tambahkan bracket belakang. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, ini saya lagi berhenti di Alfamart bentar buat beli minum dan coba lihat di sana. Motor saya udah jadi pusat perhatian bapak-bapak. Ya, emang motor listrik adalah hal baru bagi masyarakat kita ya. Dan lagi hype juga sebab harga BBM yang lagi naik harganya. Ya, motor ini jadi salah satu pilihan bagi yang nggak mau antri BBM. Oke, ini kita udah sampai di Pacet. Lebih tepatnya di Pasar Pacet ya. Sekitar jam 12 siang. Saya tadi start dari Surabaya ke Pacet, kurang lebih jaraknya 60 km. Jadi sekarang motor ini sebenarnya udah habis sih. Kita harus nyari tempat pengecasan. Kita harus ngecas sampai full biar kita ngetes tanjakannya nanti benar-benar maksimal. Kalau ngecas sampai full ini kayaknya kita harus lanjut besok pagi karena pasti udah gelap jalannya. Takutnya ada apa-apa di jalan nanti. Lebih baik kita ke Coban Talun aja. Kita nyari air terjun dulu di sini. Coban Talun. Oke, sekarang sekitar pukul 7 pagi. Kondisi baterai udah full. Tadi malam saya cas di penginapan juga. Jadi kemana-mana kita wajib bawa kabel Orel buat numpang ngecas. Ini kita jalan menuju Tanjakan Cangar. Tanjakan Cangar ini menjadi salah satu jalur pegunungan yang ekstrim dan terkenal dengan tanjakannya. Ini kita jalan langsung kenceng aja biar dapat momentumnya. Dan ini tanjakannya sebenarnya nggak habis-habis. Kalau dari kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya.
Tapi sebenarnya ini nanjak. Di Pacet itu adalah kota kecil yang asik banget sob. Dia terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ada keindahan alam, sumber air panas, dan tempat kegiatan outdoor yang keren abis deh. Kalau Anda lagi butuh waktu untuk ngindarin keramaian kota dan pengen ngedowntime sambil menikmati suasana yang asik banget di tengah-tengah alam, nah Pacet ini tuh the place to be. Di sini ada sumber air panas juga yang katanya punya manfaat kesehatan, dan buat yang suka petualangan outdoor bisa hiking, camping atau paragliding. Pokoknya Pacet tuh destinasi yang unik dan keren banget, yang bisa ngasih pengalaman keindahan alam, budaya, serta petualangan yang nggak bakal Anda lupain kalau kalian mampir ke sini. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We Nah, pretend kita that pakai time speed didn't 3 pass aja us ya, by when we're biar dapat torsi yang gede dan dapat I momentumnya. know it won't be long before we're done. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky. When I'm on the other side. Di depan itu ada kelokan plus tanjakan. Yuk kita gaskan aja. Ya. Oke. Gampang. Bahkan saya tadi ngerem karena di kelokan nggak berani kenceng-kenceng, takut kebelabasan. Sebenarnya tips untuk tanjakan ini, kalau misalkan kelokan kayak gitu, kita harus dapat momentumnya, kita harus dapat kecepatan awalnya. Kalau kecepatan awalnya udah lambat, itu juga bakal susah. Nanti masih banyak tanjakan-tanjakan yang lebih ekstrim. Saya takut tanjakan yang terus-menerus gini, kita nggak bisa tarik nafas buat ambil kecepatan tinggi dulu, baru kita lalui tanjakannya, nggak bisa. Jadi susah kalau misalkan tanjakannya ini konstan naik terus ini. Ya karena motor ini udah dibekali BLDC 1500 watt ya, mungkin ini yang jadi nilai lebih sih untuk tanjakan-tanjakan kayak gini. Jadi torsinya juga lebih nendang juga. Di layar Anda di sebelah pojok kiri bawah itu ada ketinggian. Data ketinggian ini diambil dari sensor kamera yang dia juga dilengkapi dengan pressure sensor. Biasanya dipakai teman-teman pendakian untuk mengetahui ketinggian saat. Dan di bawahnya ada kecepatan saat ini, kecepatan motor ini. Itu juga diambil dari kamera juga, diukur dengan sensor GPS. Nah ini udah mulai naik nih, agak curam juga. Aduh. Ya. Bisa nggak ya? Aduh. Makin lambat. Saya minggir aja, saya minggir.
Saya ini jalannya minggir aja, takutnya kendaraan belakang itu malah keganggu dengan kita yang agak menengah. Jadi saya minggir aja nih. Di depan kelihatan tanjakannya tinggi banget sob. Aduh, ini serasa berat banget nih. Kedengaran nih motor belakang suaranya kayak gitu. Aduh gak kuat ini sob. Aduh, bantu pakai kaki lah. Aduh. Gak kuat sob ternyata. Oke, kita dorong aja ya. Aduh. Kenapa ini? Bentar. Kita ambil stand dulu, kita gas. Susah banget sob. Ayo kita dorong aja. Yuk, bisa. Iya. Target trip kita kali ini sampai ke tengah-tengah hutan jati ya. Jadi kita lanjutin dulu sampai motor listrik ini benar-benar nyerah. Di sekitar sini banyak campground atau tempat petibuan. Contohnya Sandy Adventure di sebelah kanan ini. Di sana Anda bisa mendapatkan view taman bunga dengan view Gunung Lirang. Harga tiket masuknya sekitaran 10.000 aja. Anda bisa menikmati suasana taman bunga dan spot-spot foto yang bagus. Oke, di depan itu masuk hutan jati pacet ya. Biasanya di hutan ini tuh banyak monyet-monyet liaran. Oke, ini depan kelihatan curam banget. Di depan itu ada kelokan plus tanjakan. Ayo, come on. Gak kuat lagi, kita dorong lah. Paksa. Bentar. Iya. Oke. Kita balik aja. Jadi kesimpulannya, motor ini sebenarnya cukup kuat untuk nanjak, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu dengan kondisi baterai full dan tanjakannya nggak terlalu curam.
Oke, berikut ini ada beberapa tips buat Anda yang mau menjelajahi Pacet dengan sepeda motor listrik. Yang pertama, siapkan rute dan tempat pengisian daya. Jadi sebelum memulai perjalanan, pastikan Anda sudah siapkan rute yang akan ditempuh dan Anda juga tahu di mana tempat yang bisa Anda gunakan untuk mengisi daya sepeda motor listrik. Contohnya di Indomaret, Alfamart atau warung-warung terdekat yang menyediakan colokan. Hal ini akan membantu Anda untuk menghindari kehabisan daya baterai dan memastikan Anda bisa sampai ke tujuan dengan aman. Cek level baterai secara berkala. Pastikan Anda selalu memperhatikan level baterai saat Anda berkendara sepeda motor listrik. Hal ini akan membantu Anda untuk menghindari berhenti tiba-tiba karena kehabisan daya baterai dan memungkinkan Anda untuk merencanakan tempat pengisian daya berikut. Nomor 3, manfaatkan fitur pengereman regeneratif. Kebanyakan sepeda motor listrik sudah dilengkapi dengan fitur pengereman regeneratif yang bisa membantu menghemat daya baterai Anda saat berkendara menuruni bukit. Pastikan Anda juga paham caranya menggunakan agar bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Contohnya gini, kita ini kan lagi turun. Nah, kita aktifkan aja cruise controlnya. Kalau cruise control itu gini, kita aktifkan cruise control di kecepatan rendah ya. Jadi kayak gini. Nah, kita pastikan depan itu ada turunan. Nah, sebelum turunan kita aktifkan cruise controlnya dengan kecepatan rendah. Coba kita segini aja, kita tekan cruise controlnya. Nah, kita dapat dorongan dari turunan ini. Nah, sehingga motornya otomatis akan menstabilkan di kecepatan yang sudah kita set di awal tadi. Nah, ketika dia menstabilkan, dia akan menggunakan pengereman mesin. Nah, di sini baterai akan diisi ulang. Ini lumayan membantu ketika kita berkendara melalui turunan perbukitan. Oke, sekian video penyiksaan motor listrik Exotic Sprinter Pride. Klik tombol like jika Anda suka dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah.